Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian kita yaitu fikih puasa, dan alhamdulillah kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dan semoga kita semuanya dapat berkumpul di bulan Ramadan ini, berjumpa dengan bulan Ramadan ini, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita insyaallah taala pada 3 hari ini kita akan membahas buku yang telah kami susun, yaitu terkait dengan fikih puasa. Dan kitab ini alhamdulillah telah kita selesaikan pada 1 Februari 2024 dan telah kami kirimkan atau bagikan kepada kaum muslimin di beberapa kajian. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan langsung saja di dalam membahas kitab ini, dan semoga 3 hari ke depan kita bisa menyelesaikan kitab atau kitab yang alhamdulillah kami bisa selesaikan di dalam penulisannya. Walaupun tentu ini adalah kitab yang tidak luput dari kekurangan karena terbatasnya ilmu kami, dan tentu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab yang kecil ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Yang pertama, kita mulai dari kata pengantar, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allah ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Nasihat seorang muslim terhadap muslim yang lain hakikatnya adalah bentuk cinta kepada saudaranya. Nah, jadi apabila kita mendapatkan saudara kita memberikan nasihat kepada kita, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bukti bahwa mereka cinta kepada kita. Yang ini atau yang ia inginkan untuk saudaranya tidak lain adalah kebaikan untuknya. Karena bukan suatu keburukan yang dia inginkan hakikatnya, tetapi kebaikan yang ada pada dirinya juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dinu an-nasihah, qulna liman qala lillahi wa malaikatihi kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Hadis yang kita sering sekali mendengarkan dan juga dimasukkan di sana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah SAW beliau bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam, dan seluruh umat Islam. Hadis riwayat Muslim. Dan perkara saling menasihati dan mengingatkan satu dengan yang lainnya adalah karakteristik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuntum Rasulullah Allah Subhanahu wa taala yaqul, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau adalah termasuk hay'ah min kibaril ulama,
dan juga beliau adalah ulama yang dijuluki sebagai seorang yang memiliki 1000 guru di zaman sekarang ini. Yang mana jarang sekali para ulama di zaman sekarang yang memiliki sifat tersebut, yaitu memiliki guru yang begitu banyaknya. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ah, beliau berpindah dari satu negara ke negara yang lain untuk mengambil hadis-hadis dan juga ilmu-ilmu dari para ulama yang ada. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang hampir setiap muqaddimah di dalam kitab beliau atau di dalam kajian beliau yang berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ard, yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayang pula oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya adalah dengan diajarkan prinsip-prinsip agama. Maka saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya tulisan ini yang membicarakan beberapa hukum yang berkaitan dengan fikih puasa, yang semoga dengan hadirnya tulisan ini memberikan manfaat untuk pribadi dan juga seluruh kaum muslimin, dan semoga menjadikan kita lebih dekat dengan zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dia tidak mampu dari kita menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seragen 30 Januari 2023, dan alhamdulillah kita cetak di tanggal 1 Februari 2024. Afwan, ini bukan 2023 ya, 2024. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk sekarang kepada pengertian puasa. Dan adapun PDF kitab ini sudah kami share di channel, maka silahkan bagi yang ingin menyimaknya bisa dengan dibuka file tersebut dan juga di-download. Ta'rif puasa. Kita harus memulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa itu puasa? Di mana puasa ini termasuk rukun daripada rukun Islam. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadzartu lirrahmani shauma," yaitu perkataan Maryam ya, yang dia mengatakan inni nadzartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Di mana Maryam bernazar untuk menahan dari berbicara. Shauma di sini maksudnya adalah menahan diri dari berbicara. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan As-Sa'di Al-Sa'di rahimahumullah taala, bahwa makna daripada puasa adalah secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Adapun secara syar'i atau secara istilah, puasa adalah imsakun an asya'in makhsusatin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Ini makna luar biasa sekali yang apabila kita memahami kata per kata dari ta'rif puasa ini, maka kita akan memahami hakikat dari puasa tersebut itu apa. Yang pertama makna imsak, itu menahan. An asya'in makhsusah, dari sesuatu yang khusus. Fi zamanin makhsusin, pada zaman yang khusus juga. Syaksin makhluk, dan juga dari orang-orang yang khusus. Jadi kalau kita lihat ta'rif di sini, berarti yang ditahan itu adalah sesuatu, tidak semuanya. Tidak menahan dari segala hal. Dan juga waktunya pun juga khusus, tidak setiap waktu atau 24 jam. Wa min syaksin maksus, dan yang melakukan puasa ini juga orang-orang yang khusus. Bagaimana perinciannya kita akan pahami bersama-sama insyaallah ta'ala. Dari pengertian ini dapat kita rinci bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang khusus yaitu pembatal-pembatal puasa. Jadi kalau kita dikatakan imsak an asya'in makhsus, berarti menahan
diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal-pembatal puasa? Tentu sudah dijelaskan oleh syariat kita. Dan kemudian yang dimaksud zaman yang khusus yaitu dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dan dari seorang yang khusus yaitu seorang muslim atau muslimah yang baligh lagi berakal selain yang mendapat uzur seperti musafir dan wanita yang haid atau nifas. Nah, jadi makna ini ya, makna daripada puasa ini adalah imsak an asya'in makhsusin fi zamanin makhsusin wa ala syakhsin makhsusin. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya yaitu sejarah puasa. Agar kita lebih tahu bagaimana bentuk puasa orang-orang terdahulu atau sebelum datangnya din Islam, dan ternyata memang puasa ini sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana puasa umat-umat terdahulu. Syariat puasa tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi syariat puasa ini sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Walaupun di sana terdapat perbedaan dalam tata caranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita lihat makna daripada ayat ini, tujuan daripada puasa baik itu di umat sekarang ataupun umat-umat terdahulu agar mereka menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tata caranya berbeda tetapi maknanya sama. Dan kita akan lihat nanti bagaimana puasanya orang-orang terdahulu. Ayat di atas menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu ada syariat berpuasa. Walaupun waktu dan namanya berbeda dari puasa di zaman kita, di zaman Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yawma Ashura wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu wal muslimuna qabla an yuftarada Ramadan." Orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari Ashura, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkan bagi mereka puasa Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lainnya, "Inna Ashura yawmun min ayyamillahi ta'ala, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashura termasuk hari Allah. Siapa yang ingin berpuasa pada hari itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang tidak ingin, silahkan tidak berpuasa. Ini yang pertama, yaitu terkait dengan puasa di zaman jahiliyah, dan itu sudah ada, yaitu puasa Ashura. Yang sekarang masih kita lestarikan, akan tetapi puasa Ashura ini tidaklah wajib. Karena sudah ditetapkan bahwa puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawm Ashura. Faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salihun. Hadha yawmun najjallahu nabiyya Israila min aduwwihim fasamahu Musa. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai dan tinggal di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari Ashura. Lalu beliau berkata, "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari kemenangan. Hari ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai hari berpuasa."
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa. Lalu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari tersebut atau hari Yaum Ashura. Kemudian yang berikutnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Yaum Ashura yawman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Dahulu hari Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa pada zaman jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berpuasa pada hari itu pada masa jahiliyah. Setelah tiba di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kepada yang lain untuk ikut berpuasa ketika diwajibkan puasa Ramadan, dan inilah yang wajib dan tidak ada lagi yang berpuasa pada hari itu. Barang siapa yang mau maka dia boleh berpuasa, dan barang siapa yang berkehendak artinya tidak mau maka silahkan boleh meninggalkannya. Jadi ini bentuk yang pertama bagaimana puasa orang di zaman dahulu. Salah satunya di orang-orang Yahudi, mereka juga melaksanakan puasa, yaitu puasa Asyura karena sebab tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kita dan juga Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka dijadikanlah hari tersebut ada hari untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, fase di dalam penetapan puasa Ramadan. Ada 3 fase di dalam penetapan puasa Ramadan. Fase yang pertama, bagi yang menghendaki puasa maka ia berpuasa. Dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka ia harus memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Sebagaimana pada perkara-perkara yang lainnya, ada hukum yang sifatnya adalah tadarruj, bertahap di dalam penetapannya. Maka ada istilah nasikh wal mansukh. Di dalam ushul fikih ada bab yang disebut sebagai nasikh wal mansukh. Di mana hal ini tujuannya adalah untuk melihat kesiapan seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti halnya dalam masalah pengharaman khamr. Di sana tidak langsung ditetapkan langsung bahwa khamr itu haram, tetapi terdapat fase-fase yang ditetapkan di dalam agama kita. Nah, sedangkan dalam puasa ini, fase yang pertama adalah faman syaa'a ayyasum yasum. Barang siapa yang pengen berpuasa ya puasa. Faman syaa'a ayyatrukahu yatruk. Kalau yang pengen meninggalkan tetapi harus membayar fidyah. Kemudian dalil akan hal tersebut adalah qala Ibnu Numair haddatsana al-A'mash haddatsana Amr ibn Murrah haddatsana Ibnu Abi Layla haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala Ramadan fashaqqa alaihim fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-sawma mimman yutiquhu wa rukhisa fi dhalik fanasakhatha wa tasumu khairul lakum fa umiru bis-sawm. Ibnu Numair mengatakan Al-A'mash menceritakan kepada kami, Amr ibn Murrah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Layla menceritakan kepada kami, beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, wajiban puasa Ramadan diturunkan dan membuat mereka merasa keberatan, susah. Lalu ada yang memberi makan setiap hari 1 orang miskin dan meninggalkan puasa padahal dia termasuk orang yang mampu berpuasa. Mereka diberi keringanan akan hal tersebut, kemudian dihapus dengan ayat dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, sehingga mereka diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian hadis yang lainnya juga dari sahabat Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata,
nazalat hadhihi al-ayah wa 'ala alladhi yutiqunahu fidyatun wa ta'amu miskin kana man arada an yuftira wa yaftadi hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha. Ketika turun ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya puasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Banyak orang yang menginginkan untuk tetap makan, artinya tidak mau berpuasa dan mereka cukup membayar fidyah sampai turun ayat setelahnya wa atasumu khairul lakum, maka setelahnya ayat setelahnya jadikan ayat yang sebelumnya ini mansukh. Ya, maka ayat setelahnya yaitu antasumu khairul lakum menasahkan ayat wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi ini fase yang pertama. Yang mampu silahkan, yang menginginkan puasa silahkan, yang tidak menginginkan puasa maka silahkan tapi dengan membayar fidyah. Fase yang kedua, seseorang apabila sedang dalam saum lalu tiba waktu berbuka, dia pergi tidur sebelum berbuka, sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam dan siang hari sehingga petang hari lagi. Artinya mereka lanjut lagi puasa. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, ya, kita langsung bacakan daripada terjemahannya. Adapun untuk matan hadisnya silahkan nanti dibaca oleh teman-teman semuanya. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, di antara para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang apabila sedang saum lalu tiba waktu berbuka, kemudian dia pergi tidur sebelumnya, yaitu sebelum dia berbuka. Contohnya sudah datang waktu maghrib, dia malah tidur. Sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam dan siang hari sehingga hari hingga petang hari lagi. Jadi lanjut lagi puasanya. Kenapa? Karena sebabnya dia tidak makan sesuatu untuk berbuka. Jadi seakan-akan dilanjutkan puasanya. Dan pada suatu ketika Qais ibni Cirmah al-Ansari ketika sedang melaksanakan saum lalu tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya seraya berkata kepada istrinya, apakah kamu punya makanan? Istrinya mengatakan tidak. Namun aku akan keluar mencari makanan buatku. Dan kemudian di siang harinya dia bekerja keras hingga mengantuk lalu tertidur. Kemudian istrinya datang, ketika istrinya melihat dia sedang tertidur, istrinya berkata, rugilah kamu. Kemudian pada tengah harinya, Qais jatuh pingsan, lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197, yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Dengan turunnya ayat ini, para sahabat merasa senang sehingga mereka kemudian hingga kemudian turun sambungan ayatnya, dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu di waktu fajar. Artinya sampai sebelum masuknya fajar shadiq, maka seseorang masih diperbolehkan untuk makan. Kemudian kita masuk kepada fase yang ketiga, yaitu puasa Ramadan yang telah ditetapkan syariat sampai hari kiamat. Artinya seperti yang kita sekarang ini lakukan, puasa sekarang ini. Sama, ini hadisnya panjang. Kita akan langsung saja masuk kepada arti daripada hadis ini. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, salat dirubah sebanyak 3 kali. Dan puasa dirubah sebanyak 3 kali juga. Ada 3 fase. Salat pun juga sama. Sementara perubahan puasa, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Berkata Yazid, Rasulullah SAW puasa 3 hari setiap bulan selama 17 bulan sejak Rabiul Awal hingga Ramadan dan puasa Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas beliau. Allah turunkan, hai orang-orang yang beriman,
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut turun hingga firman memberi makan orang miskin. Setelah itu, bagi yang mau puasa dipersilahkan dan mau bayar fidyah sudah mencukupinya. Ini fase yang pertama yang tadi kita sudah bahas. Maka kemudian turun ayat yang lainnya, bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran hingga firman-Nya, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, maka hendaknya berpuasa. Maksudnya, usia adalah menyaksikan bulan Ramadan. Berkata Mu'adz bin Jabal, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi yang mukmin, ya, bagi yang mukmin, mewajibkan bagi yang bermukim dan sehat serta musafir untuk berpuasa, sementara orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa diwajibkan memfidyah. Dua hal ini adalah perubahan. Kemudian berkata Mu'adz bin Jabal, dulunya mereka makan, minum, dan menggauli istri selama belum tidur. Bila sudah tidur, mereka terlarang untuk itu. Seperti tadi, fase yang kedua. Kalau apabila mereka itu ketiduran, maka harus melanjutkan puasanya. Seorang dari Ansar berkata, Sirmah tetap berpuasa hingga sore, kemudian mendatangi keluarganya, dan setelah itu sholat isya dan tidur. Ia tidak makan dan minum hingga pagi, dan di pagi harinya ia berpuasa. Rasulullah SAW melihatnya dalam kondisi amat lelah. Kemudian bersabda, kenapa aku melihatmu sangat lelah sekali? Ia berkata, wahai Rasulullah, kemarin saya bekerja, kemudian saya pulang, kemudian saya merebahkan diri dan tidur. Kemudian di pagi harinya saya berpuasa. Sementara itu, Umar menggauli salah satu istrinya yang budak atau wanita merdeka setelah hidup. Kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, dihalalkan bagi kamu di malam puasa untuk bergaul dengan istri-istrimu, hingga firman-Nya, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Berkata Yazid, beliau puasa 3 hari setiap bulannya selama 19 bulan dari bulan Rabiul Awal hingga Ramadan. Ini hadis yang panjang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam penetapan puasa terdapat 3 fase perubahan di sana. Yang pertama, ya, bagi siapa yang ingin silahkan puasa. Yang nggak mau silahkan, tapi dengan syarat dia harus membayar itu. Dan kemudian berubah fasenya, yaitu kalau seandainya seorang ketiduran, artinya dia belum berbuka, kemudian dia ketiduran, dia tidak memakan sesuatu apapun, maka dia harus melanjutkan puasanya sampai terbenam matahari lagi. Kemudian hal ini sudah tidak berlaku lagi dan seperti puasa yang kita lakukan pada zaman sekarang. Kemudian ahibatifullah, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu hukum puasa. Puasa dibagi menjadi 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Dari sini saja kita sudah tahu ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun puasa yang wajib hanya ada 3, yaitu puasa Ramadan, puasa karena kafarat, dan puasa karena nazar. Jadi karena kafarat, contohnya ketika seorang berhaji, di sana ada kafaratnya ketika dia melanggar 10 hari dia harus berpuasa. Kemudian puasa nazar, dia sudah mengatakan kalau saya bisa melakukan ini maka saya akan berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Adapun puasa sunnah seperti puasa Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bid, maka ini hukumnya adalah sunnah. Adapun hukum puasa Ramadan, seperti yang tadi kita sebutkan, adalah wajib bagi seorang yang mukallaf. Itu apa itu mukallaf? Itu seorang yang telah dibebani syariat. Dan syarat seorang dikatakan mukallaf adalah balighun aqil. Dia harus balik dan juga berakal. Enggak boleh orang yang enggak berakal kemudian dikatakan mukallaf, ini salah. Atau sebaliknya, dia belum balik kemudian orang mengatakan oh dia mukallaf, maka ini salah.
Bahkan puasa Ramadan termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Seorang tidak boleh dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma'. Dalil dari Al-Quran kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba. Sedangkan makna dari kutiba adalah furidha, yaitu telah diwajibkan. Dalil dari As-Sunnah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu 'alal khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajj wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan salat, membayar zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Dari sahabat Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Arabiyan ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان. Ini adalah syahid bahwa ketika ada orang Badui tadi menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang Allah wajibkan atas dia terkait dengan puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau melakukan di sana ya, puasa-puasa sunnah. Kita ringkas saja. Karena tadi kita lihat syahidnya, yaitu hadis ini yang ketika Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh Arab Badui apa yang Allah wajibkan kepada dia terkait dengan puasa, maka Rasul mengatakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga adalah ijma', kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya puasa Ramadan. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan menjadikan ia murtad atau keluar dari agama wal iyad billah. Dan puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau selama hidupnya berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Karena beliau wafat pada 11 Hijriah pada bulan Rabiul Awwal. Nah, kemudian kita masuk kepada bab berikutnya. Dan insyaallah taala ini adalah bab terakhir dari daurah kita pada malam hari ini, yaitu orang yang wajib berpuasa Ramadan. Dari definisi puasa secara syar'i yang tadi kita sudah bahas di awal, yaitu imsakun an asya'in maksusatin fi zamanin maksusatin ala syakhsin maksusin. Maka kita bisa melihat bahwa puasa diperuntukkan orang yang khusus. Untuk orang yang khusus, tidak semua orang. Karena tidak semua orang mendapatkan beban syariat. Baik karena ketidak terpenuhinya syarat mukallaf, atau karena sebab udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ada dua. Bisa jadi karena dia bukan orang atau seorang yang mukallaf, dan bisa jadi karena dia memiliki udzur yang syar'i. Maka orang yang wajib menjalankan puasa apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, muslim. Ini menjadi syarat diterimanya semua ibadah. Walaupun jika ada seorang non-muslim yang puasa selama bulan Ramadan penuh 30 hari atau 29 hari. Atau dia melakukan puasa sunnah, Senin, Kemis, Ayyamul Bid, dan seterusnya.
maka puasanya tidak akan diterima karena sebab status dirinya yang tidak masuk agama Islam. Kemudian yang kedua, seorang yang mukallaf yaitu punya sifat balighun aqil. Adapun anak kecil atau orang yang gila, mereka tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi, orang tuanya hendaknya melatih anaknya untuk terbiasa berpuasa dan ketika mereka sudah memasuki fase balik, berpuasa sudah menjadi hal yang mudah bagi mereka. Adapun tanda balik seorang anak laki-laki dikatakan sudah balik dengan nampak salah satu dari 3 tanda. Yang pertama keluarnya mani, tumbuhnya bulu di bagian alat kelaminnya, atau dengan memasuki umur ke-15. Dan untuk seorang atau anak perempuan dengan 3 tanda yang sebelumnya dan juga ditambah ditambah keempat yaitu haid apabila dia seorang wanita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin, 'anil na'im hatta yastayqid, wa 'anil sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Pena pencatatan amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi basah, dan orang gila hingga ia berakal kembali. Kemudian syarat yang berikutnya untuk orang yang wajib berpuasa adalah mampu berpuasa. Siapa orang yang mampu? Adapun untuk orang yang tidak mampu seperti orang sakit, maka tidak wajib bagi mereka untuk melakukan puasa. Sakit di sini adalah sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, bukan sakit yang ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Di sini perlu diperhatikan dalam masalah sebab seorang tidak mampu berpuasa. Jika sakitnya hanya terjangka waktu atau bisa diharapkan sembuh, maka boleh bagi dia tidak berpuasa hanya pada ia saja dan mengganti saat ia sudah sembuh dari sakit tersebut di luar bulan Ramadan. Adapun jika sakitnya tidak memungkinkan untuk diharapkan kesembuhannya, maka cukup baginya dengan membayar fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan laki-laki atau perempuan yang sudah tua renta, apabila keduanya tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup dengan memberikan makan setiap harinya 1 orang miskin. Kemudian orang yang wajib berpuasa berikutnya adalah mukim atau menetap. Bagi orang yang safar dan bepergian, maka tidak wajib bagi mereka berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 yang telah kita baca. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari penghalang-penghalang puasa. Dan ini khusus untuk wanita, yaitu seorang wanita harus suci dari haid dan nifas. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu dinha." Apabila seorang wanita sedang mengalami haid, maka dia tidak salat dan tidak puasa. Yang demikian itu menunjukkan kurangnya agamanya. Jadi ada 5 orang yang wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah seorang muslim, sifat yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah dia seorang yang mukallaf, yaitu berakal dan balik. Kemudian dia adalah orang yang mampu berpuasa. Dan kemudian dia adalah orang yang mukim atau menetap. Dan yang kelima terhindar dari penghalang-penghalang puasa. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini insyaallah taala. Baik.
Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di grup eh, atau channel Telegram. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa barakallahu fikum, dan video ini nanti akan bisa disiarkan ulang atau apa namanya, dijalankan atau bisa dilihat ulang di YouTube insyaallah taala. Barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kami tutup terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar, akan kami jawab biidznillah taala di kolom apa namanya, file kita ya. File di Telegram sudah kami lampirkan di sana, bisa ditulis pertanyaannya ada. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.